Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi ada kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul harta yang sia-sia dan obat penyakit kikir. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di hari yang mulia, di hari yang terbaik di dunia, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita sudah masuk tanggal 8 Zulhijjah. Karena hitungan bulan Hijrah atau tanggal Hijriah itu mulai masuk setelah tenggelamnya matahari. Artinya sekarang sudah masuk hari Rabu, tanggal 8. Hari Kamis masuk tanggal 9 Zulhijjah, yang mana kita tahu ada sunnah puasa Arafah yang pahalanya atau yang keutamaannya itu menghapuskan dosa yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Maka ini kesempatan atau bonus yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Arafah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang mulia ini amalan dilipat gandakan. Dan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak sedekah. Dan sedekah yang utama adalah berkurban. Sedekah yang utama adalah berkurban. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim meriwayatkan dari Mutarrif, dari ayahnya
Ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau membacakan ayat Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan engkau. At-takatsur ayat yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa anaita fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Nabi SAW bersabda, anak Adam akan berkata, hartaku, hartaku. Wahallaka ya bana Adam min malika. Bukankah hartamu wahai anak Adam adalah illa ma akalta fa afnaita. Adalah yang engkau makan lalu habis. Aw labista fa ablaita. Atau yang engkau pakai lalu usang. Barang yang kita pakai kemudian menjadi usang lama. Aw tasaddaqta fa amdaita. Atau yang engkau sedekahkan itulah yang kamu bawa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimat, banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa pada hakikatnya harta yang kekal itu adalah harta yang kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke kampung halaman kita yang abadi, yang kekal, yaitu akhirat. Adapun harta yang kita kumpulkan untuk kepentingan dunia kita semata, tidak kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan kita tinggalkan betapapun usaha kita untuk menjaga harta tersebut. Pasti akan kita tinggalkan. Tidak kita bawa ke akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan. Bukankah harta yang kita kumpulkan itu tidak kita bawa ke liang lahat? Dan coba kita pikirkan, bukankah harta yang kita makan itu habis, yang kita pakai itu usang? Maka benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, bahwasanya harta anak Adam itu adalah sesuatu yang dia makan lalu habis, dan sesuatu yang dia pakai lalu usang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomenanya, kenyataannya, banyak di antara kita yang enggan untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu manusia secara fitrahnya itu memang mencintai harta. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan engkau mencintai harta dengan kecintaan yang
yang sangat-sangat. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia dihias dengan kecintaan terhadap syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas dan perak. Dan ini fitrah manusia. Namun kecintaan ini tidak boleh berlebihan, sehingga kita lupa untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh ustaz kita, yang ketika itu ana baca, seseorang apabila dia memprioritaskan kepada akhiratnya, pasti insya Allah dia mampu untuk berkurban. Karena ibadah kurban ini dilakukan setiap tahun. Dan apabila kita prioritaskan akhirat kita, tentu kita akan bisa untuk berkurban di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Dan ini nasihat untuk anak pribadi. Dan untuk kita semua. Agar kita lebih memprioritaskan akhirat kita. Dan insya Allah itu bisa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa beberapa orang menyembelih kambing lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tersisa darinya? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, tidak tersisa selain pundaknya. Artinya seluruhnya dia bagikan kecuali pundaknya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Kata Nabi SAW, semuanya tersisa. Artinya semuanya masih ada selain pundaknya. Apa makna dari ungkapan Nabi SAW ini? Beliau menyatakan bahwa semua yang disedekahkan itulah yang tersisa atau yang kekal selain yang ia tahan, yaitu bagian pundaknya. Artinya semua yang dia sedekahkan tadi itu yang kekal, yang hakikatnya. Adapun yang tadi dia sisihkan bagian pundaknya, itu hanya untuk dia. Namun yang kekal, yang akan menjadi pemberat amal timbangannya yang dia sedekahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan penyakit yang tadi, sebuah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai harta. Kemudian apabila ini terlalu overdosis, terlalu berlebihan, maka itu akan menjadi penyakit yang kita sebut dengan kikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apabila penyakit ini dibiarkan, tidak diobati, maka sifat ini akan senantiasa menempel di diri orang tersebut. Dan sehingga orang tersebut mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya, bagaimana dia mendapatkan kebaikan? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa obat yang ampuh dalam mengobati penyakit kikir ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Di antaranya adalah dengan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di samping itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit ini. Seperti dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wad dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran di masa akan datang. Minal ham, kekhawatiran di masa akan datang. Wal hazn, dari kesedihan. Wal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan sifat malas. Wal bukhli wal jubni, dan dari sifat bakhil, kikir, wal jubni, dan pengecut. Wa dala'id dain, dan penyakit dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, dan ditindas orang. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita panjatkan kepada Allah agar sifat-sifat yang buruk tadi terhindar dari diri kita. Maka anda ulangi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'il dain wa ghalabatir rijal. Ini doanya, mudah-mudahan bisa kita hafalkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada renungan yang pertama yang perlu kita tadabburi agar penyakit kikir tadi hilang dari diri kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiku fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa engkau tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai langit dan bumi. Allah ingatkan, dan mengapa engkau tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah yang mempunyai langit dan bumi. Yang Allah minta itu sedikit, sebagian, enggak semuanya, sebagian. Dan kita yakin Allah Maha Kaya, karena Allah yang memiliki langit dan bumi. Apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan dari sebagian harta kita, itu pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketahuilah bahwa orang yang dilindungi dari sifat kikir adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan infakkanlah yang baik untuk dirimu. Barang siapa yang dipelihara, dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir adalah orang-orang yang beruntung. Tentu kita semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang berikutnya, seorang yang enggan berinfak menyebabkan ia menyesal di akhirat kelak. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين." Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu ia berkata, "Ya Rabb, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan bagaimana penyesalan orang-orang yang telah Allah cemplungkan ke dalam api neraka. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakhirkan kematiannya. Untuk dapat apa? Untuk dapat bersedekah. Untuk dapat bersedekah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah orang yang kikir akan Allah buat baginya kesulitan. Allah akan memudahkan baginya jalan kesukaran. Artinya kesulitan itu Allah mudahkan. Kalau orang yang dermawan, Allah mudahkan jalannya. Jalan kebaikan untuknya. Tapi orang yang kikir, Allah sulitkan jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang bakhil, yang merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Kalau dia telah binasa, harta yang dia tinggalkan tadi tidak bermanfaat lagi.
Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya yang perlu kita renungi yaitu Allah akan membalas secara sempurna bagi mereka yang mau berinfak, bagi mereka yang mau bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja harta yang baik yang engkau infakkan, niscaya engkau akan diberi pahala dengan sempurna, sedangkan engkau sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah akan membalas pahala sedekah seseorang, infak seorang itu dengan pahala yang sempurna. Kita sedekahkan sebagian harta kita, tapi Allah balas dengan pahala yang sempurna. Kemudian yang perlu kita renungi juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang berinfak. Tadi disempurnakan, kemudian sekarang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pahala sedekah luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ajrun fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan juga berkaitan dengan keutamaan bersedekah dalam surat As-Saba ayat yang 39. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita sedekahkan. Artinya kita tidak akan rugi. Apa yang kita keluarkan, sedikit harta yang kita keluarkan, kita sisihkan, itu akan Allah ganti. Dan apa saja yang engkau infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dan kita tidak khawatir dengan apa yang kita keluarkan, itu pasti akan Allah ganti. Pasti akan Allah balas. Dan ini harus menjadi keyakinan kita yang begitu kuat. Kita harus yakin. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang perlu kita renungkan juga agar penyakit kikir hilang dari diri kita.
Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Maka ciri orang-orang yang bertakwa yang berhak masuk surga adalah yang suka berinfak. Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah memberikan sifat. Orang-orang yang bertakwa itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu dia sempit. Baik di waktu dia berkecukupan ataupun di waktu dia sedang kesulitan. Tentu yang ketika kita sulit itu yang berat. Di situ iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat, begitu banyak ujian yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Utsman bin Affan ketika dalam kesulitan, nanti kita akan bacakan kisahnya. Ketika kaum muslimin dalam kesulitan, semuanya merasakan kesulitan. Tapi Utsman bin Affan menginfakkan hartanya, tunggangannya, ternaknya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita renungkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa atau talafan." Nabi SAW bersabda, tidak ada pagi hari yang dilalui manusia kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu berkata, yang satu mendoakan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu berdoa, ya Allah berikanlah kebinasaan bagi orang yang bakhil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berikutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungi juga untuk menghilangkan penyakit kikir yang ada dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala Jawwad yuhibbul jud wa yuhibbul ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha." Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berinfak. Sesungguhnya Allah telah memberi, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Dan Allah suka sifat memberi, dan Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Sudah masuk?
Baik, kita dengarkan azan Isya, kemudian kita lanjutkan kembali tentang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang perlu kita renungi untuk menghilangkan penyakit kikir dari diri kita. Kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian yang berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungi agar penyakit kikir itu bisa hilang dari diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya daripada harta ahli warisnya. Maka beliau bersabda, fa inna malahu ma taqaddama wa malu warisihi ma ta'akhkhara. Sesungguhnya hartanya adalah yang ia infakkan, yang dia keluarkan. Sedangkan harta ahli warisnya adalah yang dia simpan. Maka poin yang ke-11 adalah harta yang kita simpan itu hakikatnya adalah harta ahli waris kita. Sedangkan harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sesungguhnya yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum." Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah kekikiran karena ia telah membinasakan orang-orang sebelummu. Hamalahum ala safaku dima'ahum, membuat mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan menganggap halal yang diharamkan. Jadi poin yang ke-12 ini, sifat kikir merupakan penyebab binasanya orang-orang terdahulu. Apa yang menyebabkan orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di antaranya adalah karena sifat kikir. Syuhha, sifat kikir. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allaha yataqabbalu minha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falauhu hatta takuna mithlal jabali." Barang siapa yang bersedekah seukuran kurma dari usaha yang baik,
Seukuran korma itu sebutir korma. Bersedekah dengan sebutir korma. Dari usahanya sendiri, dari usaha yang baik. Bukan dari mencuri. Bukan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dari hasil yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik saja. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengembangkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara engkau membesarkan anak kudanya sehingga banyak menjadi seperti bukit. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu akan memperbesar pahala kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar pahala sedekah seseorang. Yang tadi hanya sebutir korma, kemudian menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kedermawanan para sahabat dan para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah diberi Muawiyah Ibn Abi Sufyan harta senilai 180 dirham. 180 dirham. Berapa nilainya, Pak? Lumayan ya. Kemudian Ibunda Aisyah meminta disiapkan mangkok. Kemudian ia membagikannya kepada orang-orang ketika sore harinya. Kemudian beliau membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal beliau. Hingga habis uang tersebut. Yang 180 dirham tadi habis dibagi-bagikan. Kemudian sore harinya Ibunda Aisyah berkata kepada pembantunya, siapkanlah untukku makanan untuk berbuka. Kemudian pelayan yang tadi menyiapkan roti dan minyak. Kemudian pelayan yang tadi berkata kepada Ibunda Aisyah, mengapa engkau tidak membelikan daging dari 1 dirham? Membeli daging 1 dirham dari harta yang engkau bagikan tadi, atau yang engkau bagikan hari ini? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, kalau engkau mengingatkan, tentu aku sudah lakukan. Dia mau lagi beliau menggapai sedekah atau menggapai pahala yang lebih besar. Ya, tadi mungkin kalau dibelikan lagi daging, ya, kemudian dibagi-bagikan lagi, pahala sedekah lagi mengalir kepada beliau. Saking semangatnya beliau untuk bersedekah. Sebagaimana ayahanda beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dikenal, ya, tidak ada yang bisa menandingi, ya, bagaimana keseriusan dan kesungguhan Abu Bakar. Bahkan Umar ibn Khattab ingin, ya, mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah dan dalam hal yang lain, tapi tidak mampu. Dan Nabi SAW, ya, kenapa membiarkan Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan hartanya keseluruhan? Tapi kepada yang lain itu Rasulullah suruh sisakan untuk ahlimu, untuk keluargamu. Jangan semua disedekahkan. Tapi kalau Abu Bakar, Rasulullah biarkan.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah yakin bahwasannya Abu Bakar kemudian keturunannya itu dapat sanggup untuk bersabar dengan keadaan yang mereka lalui. Itu bedanya Abu Bakar dengan sahabat yang lain, yang mana Abu Bakar memiliki keutamaan, kemuliaan yang melebihi para sahabat yang lain. Kemudian kisah lain yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amir. Sebuah riwayat yang mana menceritakan sahabat Abdullah ibn Amir pernah membeli rumah dari Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang berada di pasar Mekah seharga 700 dirham. Kemudian di malam harinya Abdullah mendengar tangisan dari keluarga Khalid. Kemudian ketika melihat keadaan ini, beliau bertanya, kenapa mereka menangis? Setelah dicari tahu, ternyata mereka menangis karena rumah tempat tinggal mereka dijual. Kemudian Abdullah berkata kepada pelayannya, pergilah menemui mereka dan beritahu bahwa rumah dan uang 70 dirham tadi semuanya untuk mereka. Ini bagaimana para salafus saleh luar biasa dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang berikutnya adalah kisah Utsman ibn Affan. Pada saat Rasulullah SAW hendak bersiap-siap menghadapi Romawi, sedangkan kaum muslimin berada dalam kondisi kesulitan sehingga pasukan beliau dikenal dengan Jaisul Usrah. Pasukan dalam keadaan atau dalam kondisi sulit. Maka ketika itu Utsman tampil dengan mengeluarkan sedekah sejumlah 10 dinar ditambah 300 onta berikut alas dan pelananya serta menyiapkan 50 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia, terkenal dengan kedermawanannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat tadi yang kita bacakan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi serta kisah-kisah dari para salafus saleh, mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia kita dan lebih memikirkan kembali harta kita yang sesungguhnya nanti itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menolong kita dan itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat kelak. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kita di yaumil mahsyar nanti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat kikir dan dari sifat-sifat yang tercela lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita dalam hal rezeki. Kemudian Allah mudahkan juga kita
dalam berinfak, bersedekah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.